Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, warga lingkungan Santo Rupinus yang terkasih dalam Yesus Kristus. Santo Rupinus itu masuk di wilayah 2 bersama lingkungan Santo Petrus, lingkungan Santo Fransiskus, dan lingkungan Santo Fidelis, dan lingkungan Santo Rupinus. Jadi mudah-mudahan bisa direalisasikan. Pembentukan lingkungan itu atau wilayah sudah dilaksanakan Agustus 2021, nanti mungkin minggu depan, bukan minggu depan ya, minggu ini kemungkinan akan dilantik pengurusnya kalau SK-nya besok sudah ditandatangani pastor. Karena akan ada sinode itu meminta masukan-masukan dari umat tanpa ada intervensi dari DPP dan pengurus lingkungan. Jadi nanti minta solusinya. Ya, nanti kan ada beberapa pertanyaan itu dijawab oleh umat yang memang ya berdasarkan harapan umat dan solusinya begitu. Jadi kalau umat yang di lingkungan kita ini mungkin nanti bisa dipilih umat-umat yang kritis tetapi dia punya solusi begitu ya. Kalau hanya sekedar kritis, hanya omong tapi tidak ada solusinya, repot. Misalnya ya kan, wah pastor kita ini harus diganti itu solusinya apa? Solusinya lingkungan Santo Rupinus ya meminta setiap keluarga untuk memberikan anak laki-lakinya ya kan, salah seorang anak laki-lakinya menjadi imam. Nah, itu solusi. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu. Jadi itu contohnya ya, contoh. Jadi jangan sampai kita memberi contoh itu atau kritik misalnya. Atau misalnya, oh enggak perlu lagi kita kolekte, enggak perlu lagi kita kemandirian, enggak perlu lagi kita misalnya uang makan pastor. Apa solusinya? Oh solusinya kita perpuluhan saja misalnya kan 10%. Nah itu solusi ya, solusi. Tapi apakah itu nanti disetujui, itu bukan urusan kita. Itu nanti akan digodok lagi oleh tim di tingkat paroki, nanti dikirim ke keuskupan. Nanti keuskupan dikirim lagi ke tingkat KWI, KWI dikirim lagi ke tingkat keuskupan se-Asia Tenggara, baru langsung ke Vatikan. Tapi ya kalau ada ide yang brilian dari ini bisa sampai. Tapi kalau untuk yang ide yang sesungguhnya dari kita itu, yang dari umat yang kritis itu nanti ditampung di paroki kita. Akan kita lihat, kita baca kalau misalnya solusinya bagus. Misalnya, oh kita nih kurang tenaga biarawan-biarawati, misalnya bruder atau suster, ya solusinya ya harus ada. Misalnya mengirimkan ya anak saya begitu. Jangan mengirimkan anak tetangga, anak orang. Nah, itu bukan solusi. Solusi itu dari dirinya gitu. Oh, khotbah pastor itu tidak menarik. Nah, caranya bagaimana misalnya? Solusinya adalah ya, khotbah pastor itu harus ya misalnya dibuat dalam teks atau apa sehingga umat membaca terlebih dahulu. Nah, begitu kan bisa juga. Jadi ada solusi gitu. Nah, itu yang memang nanti umat-umat yang dipilih dari lingkungan Santo Rupinus ini memang harus dicari oleh ketua lingkungan yang memang punya ide. Tapi dia senang misalnya punya ya pemikiran yang bagus dan solusi yang bagus begitu. Kalau hanya omong saja nanti agak repot. Jadi susah nih solusinya apa misalnya. Wah, liturgi kita kurang bagus. Nah, tapi bagaimana membaguskannya begitu? Ada solusinya misalnya, ya kan? Atau misalnya kur di gereja Katolik tak menarik. Bagaimana buat menarik? Atau misalnya sound system di gereja khususnya di paroki itu kurang bagus. Solusinya apa begitu? Nah, jadi ada solusi-solusi, tapi yang paling utama adalah solusi di bidang liturgi, pewartaan, kemudian diakonia, koinonia, dan bidang-bidang martirial nanti. Nah, jadi itu mohon nanti kalau memang umat yang ada, nanti pengurus lingkungan itu menggodok. Jadi jawaban-jawaban itu digodok lagi, dibaca supaya
Misalnya di lingkungan ini ada rupanya yang mengkritik, misalnya, wah lingkungan ini terlalu, ya misalnya mungkin terlalu royal gitu ya. Jadi solusinya apa begitu. Nah, jadi itu harus ada solusi-solusi yang ditawarkan kepada umat sehingga pelayanan kita nanti bisa menjadi optimal di masa yang akan datang. Nah, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, informasi dari pastor, dari DPP untuk kita bisa memberikan masukan yang membangun dan solusi yang membangun. Sinode itu kan berjalan bersama-sama. Jadi marilah kita berjalan bersama-sama agar apa yang kita pikirkan itu lalu kita bisa buat terobosan-terobosan yang bisa menggugah dan dijalankan oleh kita semua nantinya. Baik, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Thomas, silakan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di kediaman kami. Semoga kita semua semakin dipererat, semakin diberi kesehatan dan tetap dalam lindungan Tuhan. Saya rasa itu aja, Pak Ian. Silakan dilanjutkan. Baik, mari kita memulai ibadat kita ini, ibadat syukur atas sukacita dan kebahagiaan keluarga Pak Thomas, istri dan anak-anaknya, agar diberikan kesehatan yang baik. Begitu juga keluarga kita di masa yang sulit ini, di masa pandemi ini. Mari kita berdoa bersama-sama di lingkungan kita, di kediaman Pak Thomas. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan, Haleluya, nomor 15. Nomor 15. Marilah bersama melangkah maju. Mulai. Marilah bersama melangkah maju, Tuhan serta kita. Sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya, maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Atas nama Tuhan kita berjuang, Tuhan serta kita. Pastilah cinta akan menang, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya, maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul di tempat Pak Thomas ini. Tujuan yang pertama adalah kita bersyukur
bersama keluarga Pak Thomas atas segala rahmat berkat yang telah diberikan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus kepada keluarga ini, kesehatan, kebahagiaan, sukacita, dan pertumbuhan anak-anak yang sehat. Apalagi Pak Thomas ini adalah kategori keluarga muda yang sedang terus membina anak-anaknya untuk bertumbuh, bersekolah, dan nantinya akan terus membesarkan anak-anak seturut dengan janji perkawinan mereka berdua yang telah disampaikan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu juga dengan keluarga kita terus mohon perlindungan, penyertaan, bimbingan Tuhan, baik bagi anak-anak kita, bagi menantu kita, bagi cucu-cucu kita. Mungkin ada yang sudah ada cicit ya, untuk dapat terus setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itulah yang diwariskan Daud kepada Salomo, agar Salomo menjadi orang yang kesatria. Tidak seperti Daud yang melakukan kedosaan karena ya telah mengambil istri panglima perangnya atau istri Uria. Jadi Daud menasihati Salomo anaknya untuk menjadi kesatria dan melakukan tindakan-tindakan setia kepada Allah. Nah, bacaan nanti akan kita dengarkan bagaimana Daud memberikan pesan kepada Salomo. Begitu juga pada bacaan Injil, Yesus memberikan pesan kepada muridnya untuk dalam Injil Markus hanya membawa tongkat dalam pewartaan atau pelayanannya kepada orang-orang untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Bapa di surga dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Agung, pencipta alam semesta ini, kami berkumpul di rumah Pak Thomas beserta istri dan anak-anaknya, begitu juga kami, warga lingkungan Santo Rupinus, demi kemuliaan nama-Mu, karena Engkaulah yang memiliki langit dan bumi, dan Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Kami hanya bersujud dan berserah kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bimbinglah kami agar kami hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan penuh kasih, penuh cinta, untuk mewartakan firman dan sabda-Mu dalam terang Injil-Mu, dan selalu bersama dalam pelayanan-pelayanan hidup yang mengembirakan diri kami, orang lain, dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan. Silakan Pak Thomas. Langsung masuk. Bacaan pertama, Raja-Rajanya. Tadi kasih tahu. Siap kemarin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Saat kematian Daud sudah mendekat, pada suatu hari ia berpesan pada Salomo anaknya, "Aku ini akan mengakhiri perjalananku yang fana. Maka
Kuatkanlah hatimu dan berlakulah ksatria. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Semoga dengan demikian engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan semoga Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Kemudian Daud mendapat istirahat bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Jadi Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem 30 tahun. Kemudian Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan menjadi kokohlah kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur. Mazmur tanggapan, umat menjawab, ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah Bapa kami Israel, dari sedia kala sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Ya Tuhan, milik-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. ya Tuhan, milik-Mulah kerajaan. Engkaulah yang tertinggi melebihi segala-galanya, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Ya Tuhan, Engkaulah menguasai segala-galanya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dan tangan-Mulah kuasa untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan. Ya Tuhan, Engkaulah menguasai segala-galanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil sungguh sangat menyentuh dari sanubari kita. Dalam kondisi apapun kita tahu bahwa kita akan mewariskan suatu amanat kepada ahli waris kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud. Di saat menjelang tutup usia, Daud memberikan nasihat kepada Salomo untuk setia. Intisarinya ialah agar Salomo tetap setia pada perintah dan ketetapan Tuhan.
Nah, ini adalah suatu warisan yang sangat luhur, karena Daud orang yang diurapi Allah itu, dan dari Daudlah, dari keturunan Daudlah akan lahir Mesias. Ini memberikan nasihat kepada Salomo, karena Daud tahu bahwa anaknya yang sulung, Absalom, ya, tidak akan mewariskan atau mewarisi tahtanya, karena Absalom sudah mati, ya, mati dibunuh orang kepercayaan Daud karena Absalom ingin membunuh Daud. Nah, pelajaran itu kita bisa petik bahwa jangan pernah seorang anak merancangkan pembunuhan untuk ayahnya. Hormatilah ibu bapamu. Dan akibatnya upah dosa adalah maut. Absalom yang berlari dengan bagal, ya. Jadi dia menunggang bagalnya, lalu rambutnya yang panjang. Kita tahu Absalom itu ganteng seperti bapaknya. Jadi Absalom itu adalah anak, ya, yang sulung dari Daud, ya. Lalu Absalom ini, ya, dia membunuh adiknya yang berbeda mama. Karena adiknya yang berbeda mama ini, ya, memperkosa adik kandungnya yang satu bapak satu mama. Jadi Daud ini memiliki beberapa orang istri, ya. Lalu apa yang terjadi? Absalom ingin menggulingkan Daud, ya, orang yang diurapi Allah itu. Karena kita tahu Daud itu sebenarnya, ya, sudah disisihkan oleh Isai ayahnya, ya. Jadi Daud itu waktu ingin dipilih oleh Samuel, karena Samuel harus mencari pengganti Saul yang telah melakukan kekejian, kedosaan, ya. Akhirnya Daud itu, ya, sedang mengembalakan kambing domba di padang rumput. Jadi ada 7 anak Isai, ya, semuanya tidak layak dan pantas, walaupun semuanya gagah perkasa. Tapi Allah memilih, ya, seorang bocah yang elok parasnya, wajahnya kemerah-merahan, ya. Jadi elok parasnya itu berarti kita tahu bahwa Daud ini perpaduan antara laki-laki dan perempuan wajahnya. Jadi pastilah wajah yang elok itu sulit digambarkan, ya, kualitas ketampanannya. Kalau sekedar tampan itu biasa, tapi elok itu adalah perpaduan antara tampan dan cantik. Jadi kita tahu Daud ini pastilah, ya, saking gantengnya, saking mukanya cantik, ya, karena dia laki-laki disebut elok. Nah, apalagi keturunannya. Maka Absalom itu rambutnya panjang, tersangkut di pokok pohon terbatin, lalu tergantung, lalu dibunuh oleh, ya, prajurit atau pengawal setia Daud. Tetapi akhirnya mereka, ya, tidak berani bersukacita karena Daud, ya, bersedih, bersusah hati karena anaknya Absalom, walaupun sudah melakukan kedosaan dan kejahatan kepada bapaknya, tetapi Absalom tetap ditangisi oleh Daud. Sejahat apapun anak, sejahat apapun orang tua, tetaplah menangis ketika anaknya, ya, wafat. Apalagi wafatnya dengan tragis, ya, terbunuh atau dibunuh. Nah, kita waktu kemarin kita sudah tahu bahwa manusia itu akan meninggalkan dunia ini dengan 4 cara, ya. Sakit, kemudian yang kedua adalah kecelakaan, berikutnya adalah musibah atau bencana. Nah, terbunuh atau dibunuh, kan? Yesus saja dia dibunuh, ya. Dia dibunuh, ya, wafat di kayu salib. Jadi salib itu adalah suatu tanda, ya, bahwa Yesus mengorbankan diri dan dia, ya, dibunuh oleh, ya, orang-orang yang menyalibkan dia, dan akhirnya dia harus wafat di kayu salib. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena pengalaman Daud ini, makanya Daud menasihati Salomo. Kita tahu sebenarnya Salomo ini adalah anak dari istri Uria. Selalu disebut, ya, tidak pernah tidak lepas. Makanya kitab suci atau Alkitab, ya, itu selalu membeberkan suatu, ya, hal yang fakta dan nyata. Kalau salah ya salah, ya, kalau dosa ya dosa, ya. Tetapi pertobatan itulah yang membuat,
ya, manusia diselamatkan. Daud akhirnya bertobat ya, karena dia disadarkan oleh Nathan ya dengan sindiran. Ya, ada seorang miskin yang hanya mempunyai satu anak domba, lalu anak dombanya direbut oleh orang kaya itu. Engkaulah dia. Akhirnya Daud itu harus meratapi dirinya ya, berbaring di tanah. Begitu juga ketika dia menyesal ya, bahwa anaknya harus terbunuh, saling membunuh karena kedosaan Daud. Makanya Daud mengingatkan lagi Salomo nasihatnya untuk menyampaikan ya amanat agung dari Allah agar Salomo setia. Nah, kita tahu Salomo ini akan membuat bait Allah dan berhasil. Tetapi nanti Salomo ini akan disesatkan oleh istri-istrinya. Nah, kita tahu Salomo memiliki berapa istri? Dia memiliki ya 300 istri dan 700 gundik ya. Luar biasa banyaknya kan? 1000 bininya. Bayangkan, adakah orang berbini 1000? Itu hanya Salomo. Ya. Jadi luar biasa sekali, ya. Tapi anehnya Salomo itu ya hanya memiliki satu anak kalau tidak salah. Ya. Yang nantinya akan mewarisi tata Salomo itu. Ya. Nah, tidak tahu anak-anak yang lain karena tidak diceritakan, ya. Mungkin diceritakan bisa, ya. Tetapi jelas Salomo ini adalah suatu tanda bahwa Daud ini harus menetapi, ya, artinya dia harus setia dengan janjinya, ya, menepati janjinya kepada istri Uria tadi, ya, Batseba ya, karena Batseba sudah dirugikan oleh Daud. Mengapa? Istri dia harus tidur dengan Daud kan? Lalu yang kedua ya, dia kehilangan suaminya dibunuh ya. Karena memang sengaja Uria ditaruh ke depan melawan pasukan musuh sehingga Uria tewas kan? Bahkan Uria tidak mau berani masuk ke rumahnya sendiri karena dia tahu bahwa Daud menginginkan istrinya. Nah, lalu seperti itu. Makanya ya, karena dia sudah rugi, makanya dia meminta janji kepada Daud agar anak ya dari keturunannya lah yang akan mewarisi tahtanya. Daud mengiyakan, kan begitu. Tapi anak yang hasil hubungan gelapnya itu mati. Ya, abangnya Salomo tuh. Ya kan? Nah, akhirnya Daud juga ya sampai berguling-guling di tanah memohon ampun kepada Allah. Nah, dari pengalaman itu kita tahu bahwa Daud akhirnya memberikan nasihat kepada Salomo. Nah, nasihatnya luar biasa. Ya. Jadi artinya Daud sudah tahu kematian yang mendekat. Nah, inilah orang yang diurapi Allah ini. Pada suatu hari ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan mengakhiri perjalananku yang panah." Jadi dia sudah tahu karena ya Daud orang yang diurapi Allah itu ya pastilah sudah diberitahu malaikat tentang kematiannya. Maka dia memberikan pesan kepada anak-anaknya, terutama Salomo. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria. Jadi kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria. Jadi jangan cengeng. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria ini artinya dia harus melakukan ketaatan kepada Allah. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, ya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Jadi, ya, Daud mengingatkan Salomo agar mengikuti ketaatan terhadap Allah dan mengikuti peraturan dan segala hal-hal yang telah dituliskan Musa untuk bangsa Israel. Ya, semoga dengan demikian engkau beruntung dengan segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Nah, untung dan malang itu adalah karena kita sendiri. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan mendapat untung. Tapi kalau kita melawan kehendak Tuhan, kita akan mendapatkan malang. Untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka. Ya kan? Maka syukur kepada Tuhan yang memberikan kita keuntungan. Tapi kata Paulus, mati, hidup atau mati, kita adalah milik Kristus. Ya, mati adalah keuntungan, hidup adalah keuntungan juga. Artinya sukacita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, ini diingatkan oleh Daud. Ya.
Jadi Daud mengingatkan anaknya. Mengapa? Ya, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nah ini, jadi kalau misalnya dia tidak setia kepada Allah, tahtanya akan terputus. Ya, memang nanti dari Salomo ini akan ya terus ya, sampailah nanti Israel itu ya terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara nanti dihancurkan ya oleh kekuatan musuh, sedangkan Israel Selatan itu masih bertahan ya. Tetapi nanti akhirnya juga berangsur-angsur punah dan selesai. Makanya mereka ingin adanya Mesias. Ya, Mesias itu hadir supaya mereka kembali memiliki raja manusia. Ya. Kemudian Daud mendapat istirahat bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Di mana di kota Daud? Ya, jelaslah di Bethlehem, ya kan? Ya di kota Daud, di Bethlehem lah. Ya. Yesus anak Daud kan? Karena dia keturunan Daud, ya kan? Yesus lahir di kota Daud, ya Bethlehem. Jadi Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Jadi 40 tahun mengingatkan bangsa Israel waktu dipimpin Musa di padang gurun selama 40 tahun. Setelah 40 tahun mereka baru masuk dari Yeriko ya, setelah dipimpin oleh hambanya Musa yang namanya Joshua. Jadi Musa hanya melihat tanah terjanji itu dari kejauhan. Nah, jadi ya seperti itulah. Lalu Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Jadi waktu di Hebron 7 tahun, dan di tahta Daud atau di Yerusalem 33 tahun. Jadi 40 tahun. Jadi 40 tahun tuh ya cukup lama ya. Artinya Daud ya sudah memakan asam garam lah. Bahkan melewati masa-masa kritis ketika dia berbuat dosa. Dan dia harus mengalami duka cita berkepanjangan. Sampailah dia melihat anaknya saling bunuh ya. Anaknya memperkosa. Tadi Pak Sigar bilang kan. Nah, tamak ya kan, memperkosa. Ya memang mungkin ya memperkosa perempuan. Nah, jadi si adiknya Absalom yang beda mama ini memperkosa adiknya yang satu mama dengan Absalom. Nah, itu kan bayangkan. Ya. Sangat tragis kan? Anak-anak Daud ya. Lalu Absalom setelah membunuh adiknya itu ya kan, lalu juga ingin membunuh bapaknya. Tetapi orang yang diurapi Allah itu ya tidak bisa terbunuh karena dia sudah ya mendapat urapan. Jadi sehebat apapun Absalom merancangkan pembunuhan kepada bapaknya, dan akhirnya dia harus menjadi manusia terkutuk. Mudah saja dia mati kan? Rambutnya yang panjang tersangkut di pohon tarbatin. Ya, lalu tergantung-gantung, akhirnya dibunuh oleh ya orang loyal atau orang yang setia kepada Daud. Tetapi Daud akhirnya menangis kan? Karena anaknya Absalom. Dia sudah khawatir. Ya, khawatir. Tetapi ya pemohon tidak dikata. Nah, tapi akhirnya dia bersuka cita kembali karena Salomo yang akhirnya meneruskan tahtanya karena janjinya kepada ibu Salomo. Nah, kemudian Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan menjadi kokohlah kerajaannya. Jadi waktu Daud ini dari Saul ke Daud ya, memang terjadi, Saul juga merancangkan pembunuhan kepada Daud, tapi akhirnya Saul harus mendapat akibatnya. Ya. Begitu juga dengan Absalom, anaknya merancangkan pembunuhan kepada bapaknya, dia harus menerima akibatnya. Ya, jadi itu pelajaran bagi kita, jangan pernah sama sekali kita merancangkan pembunuhan, apalagi ya pembunuhan itu ya baik kepada orang lain atau kepada orang yang paling kita cintai, orang tua kita. Ya kan? Menyumpahi ya dan sebagainya. Karena itu akan berakibat kepada kita. Ya, mau ibu atau bapak kita, ya. Memang terkadang emosi, apalagi kalau udah bagi warisan. Nah, ini kacau nih. Ya sama ya seperti terjadi nih perebutan tahta Daud ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih ya. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Nah, itu yang kita harus sandarkan.
Jadi semuanya itu dikuasai oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel dari sedia kala sampai selama-lamanya. Nah, ini suatu mazmur atau suatu ya nyanyian yang luar biasa. Ya Tuhan, milik-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, milik-Mu lah kerajaan, Engkaulah yang tertinggi melebihi segala-galanya, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Nah, ini adalah suatu contoh keteladanan bahwa kekayaan dan kemuliaan itu berasal dari Tuhan. Jadi apapun yang kita terima di muka bumi ini semuanya berasal dari Tuhan. Ya, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tetapi suatu hal yang buruk itu berasal dari kedosaan kita. Dari dunia ini, dari iblis, dan dari hawa nafsu kita. Nah, jadi kalau ada yang melakukan perbuatan yang buruk, ya buahnya buruk. Jadi tidak mungkin perbuatan yang baik tidak menghasilkan buah yang baik. Ya, seperti perkawinan kita. Kalau perkawinan kita sudah secara gereja, itu kan pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau perkawinan kita masih perkawinan adat, itu kan sesuatu yang buruk dan harus kita lahir kembali untuk kita bertobat begitu. Nah, itu harus menjadi suatu ketetapan bagi kita, kesetiaan kepada firman dan sabda Tuhan. Haleluya, kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil. Haleluya. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mewartakan Injil Tuhan ini. Banyak di antara kita mungkin masih sangat minim lah mewartakan firman dan sabda Tuhan. Masih selalu menyandarkan tentang berita-berita ya. Padahal eklesia domestika itu atau gereja rumah tangga itu terjadi ya. Pada masa Covid nih eklesia ya domestika ini memang luar biasa. Ya, gereja rumah tangga itu terjadi. Kita tidak bisa datang ke gereja, kita saling memimpin ibadat bersama. Ada bapak memimpin ibadat, ibu membaca kitab suci, anak memimpin lagu dan sebagainya. Nah, eklesia domestika itu, gereja rumah tangga itu, itulah yang harus diperkuat. Ya. Jadi jangan kita lalu lalai memimpin anak-anak kita, mengawasi anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita doa pokok, doa Bapa kami, Salam Maria kemuliaan, dan menuntun dia untuk doa terus. Nah, karena itu penting. Inilah harapan dari bagaimana kita mewartakan Injil Tuhan. Nah, Tuhan mengajarkan agar pelayanan dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan rahmat Allah. Jadi kita ini kan laki-laki dan perempuan berdua-dua kan. Ini kita harus kerjasama mendidik anak kita ya. Terutama dalam iman akan Yesus Kristus. Anak tidak ke gereja, masa kita suka? Anak misalnya melakukan hal-hal yang kurang baik, lalu kita tidak tegur. Ya harus kita tegur. Ada orang tua bilang pandai ya dia berdoa sendiri. Tidak pandai, anak itu tidak pandai. Kita inilah janji perkawinan kita kan mendidik anak secara Katolik. Makanya kita harus dipandaikan dulu. Ya, saya ingat mama saya dulu setiap malam, setiap pagi dia itu mengajarkan kami doa. Pakai teladan, tanda salib, doa Bapa kami, Salam Maria 3 kali, kemuliaan, doa iman, doa harapan, doa cinta, doa aku percaya, doa tobat. Wah, luar biasa. Jadi tidak perlu lagi kita diperintah, tapi kita melihat teladan. Teladan itulah harus menjadi pokoknya. Ya, bulan pukul 6, pukul 12 ya. Kita doa malaikat ya kan. Banyak orang Katolik sudah bingung. Loh, adakah doa itu? Padahal doa itu mudah sekali kan. Ya kalau memang ada mada bakti dilafalkan. Atau doa malaikat Tuhan, banyak yang sudah lupa. Ya kan, malaikat Allah, engkau diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah dan hantarkanlah aku, amin. Kan baru doa Salam Maria. Nah, doa-doa ini banyak yang sudah mulai tergerus ya. Jadi kita tidak mampu lagi untuk berdoa itu, doa yang paling singkat misalnya, Tuhan terima kasih, kan 1 detik ya. Nah, kan mudah kan? Tuhan terima kasih. Tuhan pasti menjaga kita. Atau tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, palinglah 2 detik. Kalau tidak percaya silakanlah. Ya kan? Masa itu saja bisa lalai. Kalau TikTok bisa sejam, nonton Facebook bisa 2 jam, ya kan? Nonton sinetron bisa 30 menit, 40 menit nonton. Ya, doa saja 5 menit untuk Tuhan tuh tak mampu. Nah, ini koreksi bagi diri saya juga, bagi diri kita semua, bahwa pewartaan Injil itu harus dilakukan.
kerjasama, diingatkan. Jadi diingatkan anak-anak itu kalau tak ke gereja, ya kan, harus ke gereja, ya. Inilah bekal suci, ya. Sakramen Ekaristi itu harus kita santap setiap minggu, ya. Kalau memang kita punya waktu setiap hari, ya, minimal kita berdoa dan sebagainya. Nah, inilah teladan iman pewartaan itu. Karena penginjilan itu harus kepada orang Katolik dulu. Percuma kita penginjilan kepada orang luar. Karena penginjilan itu sebenarnya kepada orang Katolik, kepada orang yang beriman kepada Yesus, ya orang Kristiani, baru kepada orang yang percaya Tuhan, baru kepada orang yang beragama lain, baru kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu urusan kelima, bukan urusan pertama. Justru kita mewartakan atau menginjili orang itu yang sudah beriman Katolik, karena lebih gampang untuk menerima dan mudah untuk kembali kepada jalan Allah. Nah, itu penting. Para pelayan Allah diajak untuk belajar beriman pada penyelenggaraan ilahi. Dan dengan begitu bisa memberi kesaksian iman yang sebenarnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak di lingkungan Santo Rupinus, ibu-ibu di lingkungan Santo Rupinus, saudara-saudari di lingkungan Santo Rupinus sudah melakukan kesaksian iman dalam bentuknya masing-masing. Ada yang aktif di Mudika, ada yang aktif di Satgas, ada yang aktif di misalnya di WK, ada yang aktif misalnya di Skami dan sebagainya, ada yang aktif di lingkungan, ada yang aktif di rumah tangga, ada yang selalu mendoakan, ada yang selalu melakukan intensi, dan itulah pelayanan-pelayanan bersama. Nah, ada yang memberikan nasihat, ada yang memberikan penghiburan, ada yang memberikan sukacita, ada yang memberikan damai sejahtera, ada yang selalu aktif untuk ke rumah mengunjungi, melawat, ya kan? Ada yang rajin misalnya mengikuti misa-misa, ya. Jadi itu adalah suatu harapan bagi kita. Nah, inilah yang diharapkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Maka bacaan ini mengingatkan kita sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Jadi, ya, ketika kita suami istri, ya, kita kaitkan dengan suami istri, kita diutus berdua-dua kan. Nah, kalau ini kan sebenarnya murid Yesus ini para rasul berdua-dua. Tujuannya memang konteksnya berbeda, tetapi kita juga adalah murid Yesus. Ya, suami istri itu adalah murid Yesus, diutus berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Nah, bayangkan, kuasa itu diberikan kepada muridnya. Nah, begitu juga kepada kita yang sudah dibaptis diberikan kuasa, ya. Kuasa untuk, ya, mengusir roh-roh jahat. Jadi kita semua ini bisa mengusir roh-roh jahat, ya, dengan doa. Tapi kalau eksorsisme itu hanya boleh seizin uskup. Beda, ya. Melakukan pengusiran dengan eksorsisme. Ya, eksorsisme ya pengusirannya berdasarkan ritual tradisi gereja, ya. Nah, itu ada tradisinya, ada liturginya. Kalau kita dengan doa kita bisa mengusir roh jahat kan gitu. Tapi ya sudah sepantas dan selayaknya kita harus mendapat berkat dari imam. Ya. Nah, makanya kalau untuk melakukan pengusiran itu beda, eksorsisme beda dengan, ya, artinya kita mengusir, ya. Mengusir itu kan hus kan gitu. Kalau mengusir setan kan dengan doa kan. Bagaimana mengusir setan pakai hus gitu kan, simbur enggak bisa. Ya, dengan doa. Ya, kita tahu Sendang Sono itu novena 9 hari berturut-turut, dan saya pernah ke sana, ya. Jadi diceritakan ibu-ibu WK kalau enggak salah waktu itu, ya, untuk membuat Sendang Sono. Dulu itu kalau maghrib saja, kalau terlambat, kalau sudah maghrib, itu kepala orang bisa diputar. Itu memang kenyataan oleh penunggu di Sendang Sono itu. Diputar kepalanya. Jadi, ya, kepala ini depan jadi di belakang. Lehernya bisa ditarik atau lidahnya, menurut kesaksian orang. Setelah doa, terjadilah mujizat yang luar biasa Sendang Sono. Akhirnya menjadi Gua Maria, kan gitu. Ya, saya pernah dulu pergi ke Jogja, ada Gua Maria namanya Tretes, ya. Tretes itu saya udah pernah, itu gua, lalu ada tetesan stalaktit itu, ya. Saya ulang tahun di situ. Itu luar biasa, memang bukan gua yang dibuat, ya. Begitu juga ada gua di Ambarawa itu, ya. Itu guanya kayak candi, ya. Nah, di situ, ya, kalau yang udah pernah pergi di situ ada air, mata air yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, kalau misalnya Maria Anai Pelankani itu ya, ada kitab suci yang dipajang itu tidak terbakar beserta uang 10 juta. Padahal udah hangus rumah dari pastor yang mau membangun gereja Maria Anai Pelankani itu. Nah, di situ juga ada mata air untuk kesembuhan bagi yang percaya. Semua orang yang beragama
atau yang percaya kepada Tuhan, orang yang beragama lain juga datang ke sana. Kalau Maria Anai Pelenkadi ini Benan ya. Jadi kalau misalnya punya kesempatan untuk pergi ke tempat ziarah-ziarah itu, ya Allah memberikan kesembuhan itu melalui karya nyata kepada umat yang percaya kepadanya. Nah itu. Nah jadi dengan novena, jadi mengusir, tidak bisa kita mengusir itu tanpa doa. Ya saya ingat dulu, ya mohon maaf ya, semua orang melakukan yang namanya ini, bahkan sampai menghakimi. Tapi Bapak itu hanya dengan doa rosario saja, ya kan, sadar. Ya, orang yang ya semacam kemasukan gitu, ya. Ada yang menggunakan macam-macam doa. Saya lewat Bapak itu sudah meninggal ya, Bapak itu cukup bawa rosario, dia doa rosario, Bapak kami Salam Maria. Nah, setelah itu saya sadar bahwa ya tidak hanya menggunakan doa-doa yang dengan ya memang jelas dalam nama Yesus ya kita mengusir roh itu, tapi kita dengan doa Bapa kami Salam Maria, kemuliaan dengan doa-doa devosional lainnya itu bisa melakukan yang namanya ya mengusir, ya minimal mengusir dari tempat kita. Jadi kalau jarang berdoa ya pasti ada setan di situ. Itu saja sebenarnya. Jadi kalau mau mengetahui ada setan di rumah, jarang doa, lalu kita malas doa, itu pasti ada gangguan setan di situ. Ya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Nah itu. Jadi kalau orang yang ingin melawan itu ya harus seperti itu. Ya, tidak ada kekuatan ya dari Tuhan itu melawan kekuatan doa, karena doa itu adalah ya berbicara kepada Tuhan dan mohon bantuan kepada Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh para murid ketika dia melakukan atau diberikan kuasa untuk mengusir roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Ya ada nih, memang nanti kalau dibaca di Injil Matius, Lukas, tadi waktu saya penyuluhan atau mimpin ibadat di rutan, ada seorang penghuni rutan itu, Pak PR Pak, katanya, ini memang dari Bengkayang orangnya, agak kritis dia ya. Kok di Injil Lukas itu kok dilarang membawa tongkat? Ya kan, di Injil Matius dilarang juga membawa tongkat. Kenapa di Markus tuh kok? Ya kan? Loh, enggak konsisten dong Injilnya. Nah, dia harus dipahami. Kalau Markus ini menulis menurut kesaksian Petrus. Jadi Petrus itu ya, kan kita tahu Petrus sudah berusia tua kan? Pastilah dia ada tongkat di situ. Nah, kalau Lukas itu menurut kesaksiannya Paulus atau kesaksian rasul-rasul lainnya. Kalau Matius berdasarkan ya kan dirinya sendiri, karena Matius murid atau rasul Yesus kan begitu. Ya kan? Kok Matius bisa membawa tongkat? Ya jelas. Atau tidak membawa tongkat karena Matius masih gagah perkasa kan, tidak perlu tongkat lah. Kalau Petrus pasti membawa tongkat karena dia sudah cukup tua waktu itu. Untuk melakukan perjalanan itu kan butuh tongkat ya. Apalagi seorang nelayan kan. Nelayan ini kan biasanya ya lebih banyak sakit punggungnya. Nah, jadi kalau kita melihat kontekstasi, ada yang Markus menulis dia membawa tongkat ya. Nah, nanti dibacalah betul-betul ya. Karena biasanya kita orang Katolik itu nerimo aja, tidak dibaca lagi gitu Pak. Ya kan? Makanya kita butuh yang namanya porotan kitab suci. Tapi jelas ya, yang sama itu adalah roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Jadi itu, supaya tidak mengganjal. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-muridnya itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Berkat itu menjadi kutukan. Jadi mengingatkan lagi debu itu untuk pertobatan, lambang pertobatan karena tidak melakukan perintah Tuhan. Ya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mewartakan firman dan sabda Tuhan itu. Dan jika ada yang tidak mau mendengarkannya, kebaskanlah debu supaya dia bertobat. Ya. Kita ini kan orang yang memberkati orang-orang lain sebenarnya, bukan mengutuki sebenarnya. Kebaskanlah debu itu adalah peringatan harus bertobat. Sama seperti Yunus ya, menyampaikan pesan kepada bangsa Niniwe untuk bertobat. Mereka akhirnya ya sampai menggunakan kain kabung dan lalu meletakkan abu di atas kepalanya. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Nah ini, bertobat.
Jadi apa yang dilakukan Daud bertobat supaya Salomo tidak melakukan kesalahan yang sama. Tetapi ya sama lagi ya, yang namanya raja sering lupa. Makanya hawa nafsu itu sering lupa kan begitu. Kalau kita sudah mulai kaya, kita mulai tergoda. Ya kan? Kalau kita sudah mulai ya kan? Ya bisa ada materi sedikit mulai tergoda dan sebagainya. Nah, itu memang harus mengendalikan diri. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, itu adalah suatu ya karya dari para rasul yang diperintahkan oleh gurunya. Jadi mengusir banyak setan. Jadi ketika orang dibaptis ya setan di dalam dirinya sudah terusir gitu, Pak. Kok orang itu lalu bisa dikendalikan? Nah, itu karena bentengnya retak. Bentengnya retak, masuklah iblis di situ dan setan di situ. Ya, karena iblis itu tidak senang manusia itu dekat dengan Tuhan Allah. Ya kan? Makanya dia merayu manusia itu untuk jauh dari Tuhan Allah. Karena dia sudah menjauh dari Tuhan Allah. Karena iblis itu sudah tidak akan bersatu dengan Allah sampai selama-lamanya. Forever ya. Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang tentu memiliki yang namanya gaya hidup tertentu. Dapat ditemukan dalam praktik hidup setiap hari bahwa ternyata gaya hidup menentukan pula arah hidup seseorang. Yesus mengajarkan sebuah gaya hidup untuk murid-muridnya dan juga untuk kita. Yesus mengajarkan untuk meletakkan kebahagiaan dan menyandarkan harapan hanya pada Dia. Maka pada titik ini kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita juga meletakkan kebahagiaan dan menyandarkan harapan hanya pada Dia atau hanya mengikuti ego kita. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami berdoa bagi keluarga Pak Thomas, istrinya dan anak-anaknya. Semoga diberikan kesehatan yang baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi warga lingkungan kami agar tetap setia dan selalu mewartakan firman dan sabda-Mu kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada orang lain, dan kepada dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para lansia agar diberikan kekuatan penghiburan untuk menjalani hidup ini, agar tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para remaja, anak-anak di tempat kami ini, di lingkungan kami ini, agar selalu dilindungi, diberkati oleh Roh Kudus-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para suami istri, para orang tua, agar selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan saling setia untuk menjadi contoh teladan bagi anak-anak dan juga cucu-cucu mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi warga lingkungan yang sakit, yang sedang menderita, agar dipulihkan, dan mungkin menderita karena adanya setan yang mengganggu hidupnya, agar diusir setan itu oleh Roh Kudus. Dan yang paling utama, kami juga berdoa bagi seluruh orang yang menderita, agar penderitaan mereka selalu menjadi suatu tanda bahwa Tuhan selalu mencintai mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi warga lingkungan kami yang sudah meninggal dunia, agar diampuni dosa-dosanya dan diterima dalam kerahiman-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Allah Bapa, demikianlah doa permohonan kami sampaikan seturut kehendak-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kolekte dan lagu pujian. Untuk lagu nomor 140. 140. Sudah bersinar udara segar. Mulai. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berserai, terima kasih. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati wangi, kutilang nyanyi, terima kasih. Serimban raya, dengarkan lagu, terima kasih. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada perayaan atau ibadat ini kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati kita. Marilah kita hening sejenak. Saudara-saudari seiman terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, serta mengungkapkan isi hati dalam doa-doa permohonan dan pujian. Marilah kita sekarang berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Pengumuman kalau ada dari pengurus lingkungan. Silakan, Bu. Oke, terima kasih satu dari kesempatannya. Ini untuk pengumpulan dana yang untuk kita kunjungan ke Gua Maria dari Santo Rufus. Ini untuk kolekte tanggal 20 di rumah Pak Rahmadi, 125.000 rupiah.
dan tanggal 27 bulan 1 tahun 2002 di rumah Pak Yakobus Rp221.000, jadi total Rp346.000. Jadi untuk sumbangan per kakak untuk atas nama Pak Alek 100.000 terlunas ya. Pak Yakobus 100.000 yang udah membayarnya ya. Bu Bernat 100.000, Ibu Yani atau Nenek Kembar 100.000. Jadi total yang sudah terkumpul yang per kakak yang 100.000 Rp500.000. Jadi total darah yang sudah terkumpul dari Kurute dan per kakak totalnya sampai tanggal 27 kemarin Rp846.000. Yang nenek itu kan belum masuk ya, bulan minggu depan. Yang untuk hari ini yang dikumpulkan atau dibayar hari ini mungkin minggu depan baru kita bisa laporkan. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lata yang sudah menyampaikan informasi ini. Kemudian informasi berikutnya, sekali lagi dihimbau kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengetahui keberadaan umat kita di lingkungan Santo Rupinus yang belum melaporkan tentang dirinya atau keluarganya, ya, baik pribadi, walaupun hanya tinggal di rumah orang atau mungkin ngontrak atau mungkin tinggal di perusahaan orang, itu tetap harus melaporkan ke ketua lingkungan agar bisa didata oleh ketua lingkungan. Walaupun sudah kenal ya, tapi tetaplah ya, mari mereka kita ajak untuk ikut yang namanya dana mortalitas ya, karena itu membantu sekali. Kemudian yang kedua juga, mari kita libatkan mereka supaya mereka jangan acuh tak acuh, walaupun tinggal di kos, tinggal ngontrak atau bagaimana, tetap di lingkungan kita yang urus. Begitu juga untuk baptisan bayi. Baptisan bayi itu mohon kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki bayi yang belum dibaptis segera untuk mendapat pengantar dari ketua lingkungan untuk dapat dibaptis pada akhir bulan anak-anaknya. Jangan lalai. Ya, kalau anaknya sudah dibawa udah berapa bulan belum dibaptis, atau cucunya atau siapapun. Kemudian juga silakan mendaftar untuk sambut baru yang kelas 4 kepada ketua lingkungan dulu, biar dihimpun dulu. Ya. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki keluarga yang mungkin ya agak sulit dibaptis di tempat lain, yang sudah berumur 60 tahun, silakan dilaporkan ke ketua lingkungan untuk didata. Kemudian nanti ya akan dibaptis oleh pastor, ya kan. Syaratnya ya silakan diajarkan 2 pokok, Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan oleh keluarga yang bersangkutan. Jadi 60 tahun ke atas ya. 60 tahun ke atas. Jadi seperti itu. Nah, begitu pengumuman yang dapat saya sampaikan. Semoga kita saling bahu-bahu dan kerjasama. Marilah kita berdoa, doa penutup. Ya Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur dan terima kasih karena karya agungmu kami dapat berkumpul di rumah Pak Thomas ini sekeluarga. Semoga keluarga ini diberkati oleh kasih karunia Roh Kudus, dan begitu juga keluarga-keluarga kami di lingkungan Santo Rupinus. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang belum hadir pada kesempatan ini, semoga di lain waktu dapat hadir. Ketuklah pintu hadir, pintu hati kawan-kawan atau saudara-saudari kami yang belum hadir. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus mereka kembali untuk bersatu padu dalam ikatan satu persaudaraan dalam Kristus bersama kami di lingkungan Santo Rupinus. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ibadat sabda pada ibadat rutin kita pada hari Kamis ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup Haleluya nomor 208. 208. Saya Maria. Mulai. Salam Maria.
Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Selamat malam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.